Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Eka yang berjaga di Poli Anak pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Meda, Dok. Oke, Ibu Meda kesini bersama anaknya ya. Kalau boleh tahu anaknya namanya siapa, umurnya berapa Ibu? Namanya Tiara, umurnya sekarang udah genap 1 bulan, Dok. Oke, kalau boleh tahu keperluan datang hari ini apa ya Ibu? Begini, Dok, jadi menurut jadwal imunisasi untuk anak 1 bulan itu harus diimunisasi ya, Dok? Oh iya, benar sekali Ibu. Jadi adik Tiara ini kan sudah 1 bulan. Nah, itu untuk dia anak 1 bulan itu dianjurkan untuk melakukan imunisasi BCG atau tuberkulosis begitu. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk kekebalan tubuh pada adik Tiaranya sendiri untuk mencegah bakteri penyebab penyakit tuberkulosis itu sendiri. Oh, begitu. Terus kalau misalnya nggak diimunisasi, apakah anak saya ini bisa terkena penyakit tuberkulosis itu, Dok? Nah, begini Bu, imunisasi BCG ini sebenarnya tidak serta-merta dapat mencegah penyakit tuberkulosis, tetapi harapannya dengan imunisasi ini dapat mencegah penyakit tuberkulosis yang tergolong berat seperti pada selaput kepala ataupun peradangan pada tulang, begitu Ibu. Apakah sekiranya sudah paham? Ya, sudah, Dok. Baik, di sini saya mohon izin tanya dulu, apakah adiknya ada penyakit yang menurunkan kekebalan tubuh ya? Tidak ada, Dok. Baik, kalau demikian, apakah ada pertanyaan dari Ibu dulu? Untuk imunisasinya itu dilakukan dengan cara apa ya, Dok? Nah, begini Bu, mungkin saya jelaskan secara singkat dulu ya. Nanti imunisasinya itu dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin pada lengan kanan atas anak Ibu di bagian kulit terluarnya, atau secara medis ini disebut sebagai intrakutan, begitu Ibu. Sekiranya, apakah ada pertanyaan lainnya Ibu? Tidak ada, Dok. Sudah cukup jelas. Baik, untuk itu apakah saya diizinkan untuk melakukan imunisasi pada adik Tiara? Ya, silahkan, Dok. Baik, jadi sebelum lanjut, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda vital terlebih dahulu seperti suhu tubuh, respirasi dan denyut nadi, serta pemeriksaan fisik secara umum untuk menilai apakah adik Tiara siap atau tidak untuk divaksinasi ya. Untuk itu apakah saya diizinkan? Ya, boleh Dokter, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Sama. Baik, selanjutnya adalah mempersiapkan alat dan bahan. Pertama-tama adalah mengambil vaksin BCG. Selanjutnya adalah mengambil pelarut vaksin yang sesuai. Selanjutnya adalah memeriksa tanggal kadaluarsa pada vaksin dan pelarut. Dan selanjutnya adalah memeriksa tanda VVM pada vaksin untuk melihat apakah vaksin layak digunakan atau tidak, yaitu segi 4 lebih terang daripada lingkaran. Terakhir adalah mempersiapkan Sprite 1 cc dan juga untuk kapas air hangat atau kapas alkohol untuk sterilisasi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah dengan menggunakan hand rub. Baik, saya lanjutkan dengan menggunakan handscoon. Baik, handscoon telah saya gunakan. Selanjutnya adalah memposisikan pasien pada ibunya. Baik Ibu, sekarang saya mohon izin untuk membenarkan posisi dari pasien, di mana nanti mohon bantuannya. Untuk tangan yang akan divaksinasi itu Ibu pegang, sedangkan untuk yang lengan satunya lagi Ibu bisa jepit di bagian ketiak. Ya, seperti ini. Selanjutnya untuk kedua kaki adiknya bisa Ibu jepit di ketiak lagi satu. Ya. Baik Ibu, sekiranya apakah sudah nyaman? Sudah, Dok. Baik, selanjutnya adalah pengambilan dari vaksin itu sendiri. Baik, vaksin yang diambil adalah vaksin BCG sebanyak 0,05 mili. Dilanjutkan dengan pengambilan pelarut sampai dengan 1 ml. Baik, saya lanjutkan dengan sterilisasi. Baik, sterilisasi dilakukan pada area penyuntikan dengan menggunakan kapas air hangat atau kapas alkohol. Baik, sterilisasi sudah selesai dilakukan. Selanjutnya adalah melakukan penyuntikan, di mana tangan kiri saya memegang lengan atas bagian bawah dari pasien. Selanjutnya jari jemari itu meregangkan kulit-kulit, dan untuk lengan kanan memegang spike akan menyuntikkan sejajar dengan kulit
sesuai dengan dosis yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah melepaskan jarum, membuang spike dan juga merapikan alat dan bahan. Selanjutnya, saya melepas handscoon dan melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah dengan menggunakan hand rub. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya untuk imunisasi adik Tiaranya ya. Sekarang saya mohon izin untuk melanjutkan dengan penjelasan setelah imunisasi. Ya, sama-sama dok. Penjelasan apa ya dok? Baik, jadi begini Ibu. Nah, sekitar area suntikan pada adik Tiara itu nanti akan terdapat benjolan putih. Dan itu adalah gejala yang normal, tapi harapannya jangan digosok. Namun pada saat mandi itu adik Tiaranya dapat dimandikan secara normal seperti biasanya. Apakah Ibu mengerti? Baik dok, saya mengerti. Baik, untuk itu saya izin lanjutkan lagi. Untuk kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI-nya itu bisa beragam Ibu, mulai dari gejala ringan seperti demam, sakit kepala sampai dengan kelenjar yang membengkak, dan juga gejala berat seperti abses dan juga radang tulang. Nah, untuk area sekitar suntikannya nanti itu akan terdapat kemerahan, nyeri dan juga bengkak seperti bisul. Bisul dok, apakah itu normal dok? Apakah berbahaya? Nah, Ibu jangan khawatir dulu ya. Untuk imunisasi BCG ini sendiri, apabila terdapat bisul yang bernanah dalam rentang waktu 3-4 minggu itu masih tergolong normal. Terus untuk tindakan selanjutnya, jika ditemukan luka seperti itu, bagaimana ya dok? Nah, untuk luka itu sendiri juga normal dalam imunisasi Ibu. Jadi apabila terdapat luka, itu biarkan sembuh dengan sendirinya. Apakah ada pertanyaan lain Ibu? Tidak ada dok, sudah cukup jelas. Terima kasih dok atas penjelasannya. Iya, jadi sekarang kita lanjutkan dengan pencatatan imunisasi ya. Untuk itu apakah saya boleh minta kartu imunisasinya dulu? Iya, ini dok. Oke. Baik Ibu, jadi pencatatan imunisasi hari ini sudah lengkap saya tulis di sini. Dan untuk imunisasi BCG ini tidak ada pengulangan untuk adik Tiaranya ya. Tapi untuk umur 2 bulan nanti itu ada beberapa vaksin yang harus dilakukan. Itu bisa dilihat di tabel ini. Untuk semua jadwalnya sudah sesuai dengan tabel ini kan dok? Iya benar Ibu, jadi Ibu bisa rutin mengecek tabel ini untuk memeriksa imunisasi apa yang akan dilakukan oleh adik Tiara ya. Ya, baik dok. Oke, jadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Ibu? Tidak ada dok, sudah cukup jelas semuanya. Oke, jadi apabila terdapat nanti ada efek samping yang perlu diwaspadai, Ibu bisa datang ke sini kapan saja, tidak mengikuti jadwal kontrol ini ya. Nah, harapannya semoga Ibu dan adik Tiaranya nanti sehat selalu, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih kembali dok.